5.000 watt itu dapat apa aja? Oke. Gitu. Alatnya apa aja? Nah itu saya bingung. Aduh, jelasinnya gimana ya gitu. Begitu kuliah audio itu beneran gak ngerti. Hidupin mixer aja saya nggak tahu nyalainnya di powernya di mana gitu. Ya, masih di obrolan alumni di channel LPDK. Kali ini kita juga kedatangan salah satu alumnus dari angkatan berapa nih? Regina tuh? Angkatan 23, 2009. 2009 ya. Sekarang kerjaan sebagai apa, Regina? Kalau kantorannya sih admin di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Ya. Cuman di rumah saya juga ada usaha rental sound system, terus ada home recording juga. Jadi jalanin itu sama suami. Oke, jadi entrepreneur sekaligus ini ya. Betul, karyawan. Menarik. Jadi ini bener sih ada beberapa, mungkin masih terkait juga ya dengan, karena dua-duanya mungkin masih terkait dunia audio juga ya. Ya musik kan pasti kan urusannya ke audio juga. Gitu. Dan ya udah lumayan sih. Jadi semenjak lulus berarti langsung kerja di di sektor itu berarti. Justru sebetul LPDK nih ya. Sebetulnya sih saya justru sekolah LPDK itu setelah saya bekerja. Jadi pertama kali kerja itu saya di rental sound system yang besar sih, waktu itu lumayan gede di Bandung gitu. Saya kerja di sana awalnya jadi admin gitu. Cuman kayak admin kan posisinya duduk nungguin telepon, ya kan? Telepon kantor itu di situ kan. Sementara orang nanyain sewa-sewa alat spesifikasinya via telepon kan waktu itu. Saya bingung jawabnya gitu. Maksudnya tuh kalau cuma bilang, "Mbak, saya mau sewa sound system." "Oh iya, buat tanggal sekian." Dia langsung nyebut 5.000 watt itu dapat apa aja? Oke. Gitu. Alatnya apa aja? Nah, itu saya bingung. Aduh, jelasinnya gimana ya gitu. Nanti kan saya harus nanya lagi sama anak-anak kru gitu kan. Jadi kelihatan kurang kompeten gitu loh waktu itu ya. Lalu ayah saya sih waktu itu yang ngomong, "Kamu mau nggak kalau sekolah audio?" katanya. Awal mulanya tuh hanya untuk biar bisa ya nge-marketingin lah intinya, biar bisa menjelaskan gitu spek alat atau kebutuhan orang apa. Tapi setelah jadi saya udah kerja 2 tahun waktu itu di rental audio, lalu saya masuk LPDK belajar, ya tanggung gitu loh maksudnya tuh. Setelah mengerti teknisnya, ngapain saya cuman maksudnya ngelin alat orang gitu ya. Waktu itu akhirnya ayah saya bilang, "Ayolah kita bikin rental aja kalau memang kamu mau." Gitu. Bikinlah waktu itu rental sound sampai sekarang. Wah, ini itu awal mulanya. Menarik ya. Jadi awalnya tapi product knowledge memang nggak bisa dipelajari langsung sih. Maksudnya tanpa harus sekolah, atau waktu itu mikirnya gimana? Waktu itu tuh kebanyakan anak-anak WIO ya, event organizer atau WO itu yang ngontak orang yang sudah berkecimpung di situ, jadi kayak udah paham gitu loh. Maksud tuh dia biasanya 5.000 watt ya, mereka ngomongnya gitu ya. 5.000 watt tuh dapat speakernya 4, 5 atau berapa biji gitu. Saya nggak bisa jelasin kan, maksud itu kalaupun saya belajar product knowledge-nya ya jauh gitu. Memang setelah belajar di LPDK justru saya jadi paham, sebenarnya nggak bisa jual sound system itu sekian ribu watt sih gitu. Harusnya jualnya memang per item alat, misalnya kebutuhan ruangannya sebesar apa, speakernya berapa banyak kayak gitu. Jadi nggak bisa nih kayak ruangan segini udah kita kasih 5.000 atau 10.000, ya nggak kayak gitu. Harusnya memang ada spesifikasi kebutuhan ya gitu. Dan alat yang digunakan, brand yang digunakan juga itu memang sebisa mungkin optimal kan. Iya jelas gitu. Jadi awal mulanya itu doang. Kalau saya cuman belajar produknya doang bahwa ini speknya ini ya bisa, tapi kan pengen nilai lebih orang maksudnya waktu itu orang nanyanya tuh lebih spesifik gitu. Ini speakernya merek apa, berapa watt dan lain-lain. Itu juga ada, jadi saya bingung jawabnya kayak gitu. Ya karena waktu itu kan memang ini ya kebanyakan praktisinya di lapangan rental sound system, terutama memang orang-orang yang langsung jadi ya, maksudnya mereka beli alat dan ini udah bergerak lama seperti itu. Dan sudah bergerak juga, ada yang sudah bergerak di bidang audionya malah gitu. Gitu sih. Jadi kepikirannya waktu itu langsung kenapa akhirnya masuk LPDK karena itu ya, supaya supaya bisa menjawab kebutuhan konsumen kira-kira gitu ya. Jujur lah itu ya. Dan waktu itu yang nanya ke via telepon itu memang
mungkin yang dapat selebaran, kita kan suka nyebarin flyer, atau yang dari mulut ke mulut gitu. Ya yang direct langsung ke kru banyak, cuman yang nelfon juga banyak. Nah itu ketika saya harus jawab nggak bisa gitu. Jadi motivasinya awal mulanya begitu. Ya, mulai dari supaya bisa jawab telepon gitu. Itu doang awal mulanya. Tapi akhirnya pas masuk LPDK gimana? Setelah akhirnya nyemplung gitu kan berarti kan bukan cuma untuk product knowledge kan, hampir semua, bahkan basic audionya diajarin. Betul. Terus punya jejaring juga dengan teman-teman yang bergerak di dunia audio dengan bermacam profesi gitu kan. Nah gimana waktu masuk? Jujur gini, saya belajar di LPDK awal masuk itu buta sama sekali. Saya dulu kuliah kan di musik ya, di seni musik. Jadi belajarnya seni musik, bukan audionya gitu. Begitu kuliah audio itu beneran gak ngerti, hidupin mixer aja saya nggak tahu nyalainnya di powernya di mana gitu. Tahu pakai aja gitu. Maksudnya kalau kita dulu musik main band kan taunya ya di mixingin sama orang gitu kan. Jadi begitu belajar awalnya, wah ini tuh kalau saya cuman belajar untuk jadi marketing produk doang gitu ya sayang gitu. Ya akhirnya ya kan diikutin kan, nggak ada kan di LPDK kan waktu itu nggak ada, waktu angkatan saya nggak ada misalnya ya udah karena kamu cuman butuh marketing ya udah kamu belajar produk doang, nggak kayak gitu kan, semuanya diajarin dari gitu. Basic sampai dari ini basic ya sampai advance sih sebenarnya gitu. Ya saya belajar gitu sedikit-sedikit di waktu itu kan Pak David yang ngajarnya masih Pak David waktu itu, sama ada Mas Mario juga, ada Mas Kris, banyak waktu itu, Pak Abe. Nah iya, 3 bulan pertama saya krik-krik sih sebenarnya. Jadi banyak seperti ini ya, seperti menemukan istilah-istilah baru terlalu banyak. Iya, terus itu teknis, maksudnya itu dunia cowok banget ya gitu. Saya bilang, waduh ini cowok banget ya. Listrik lah belajarnya, fisika lah saya bilang. Betul. Aduh ini teh apa sih gitu kan. Cuman ya tanggung, kalau saya mah udah kecemplung tanggung gitu. Oke, jadi akhirnya langsung belajar semuanya gitu ya. Itu kan semuanya hampir semua kan soal fisika belajar, elektro sedikit lah ya belajar, terus gitu soal, dan emang ya logika di sana juga gitu ya. Dan emang nih dan ya bener dunia cowok sih sebenarnya audio tuh beneran deh. Tapi bukan berarti perempuan nggak bisa loh, bukan berarti perempuan nggak boleh gitu. Makanya setelah saya belajar saya bilang sebenarnya menarik sih gitu, apalagi kalau kita paham gitu ya. Jadi ketika kita jadi musisi lah at least gitu, saya misalnya perform nggak akan terjadi apa ya komunikasi yang macet dengan sound engineer gitu. Umumnya musisi kan begitu. Iya, dia pengennya apa nggak tahu apa, tiba-tiba di ini gitu. Salah satunya nih yang sepele, pemain drum misalnya. Kenapa sih kicknya kurang nendang gitu? Soundman-nya kurang nendang, diapain gitu kan, ditendang. Nah, kayak begitu loh. Jadi itu aja tuh sebenarnya kalau kita belajar audio menurut saya ya kalau nggak mau terlalu kompleks sampai untuk jadi praktisi di audio sih, at least tahu basicnya lah, at least tahu bahasa-bahasanya lah gitu. Dengan seperti itu jadi sinkron ketika kerja di lapangan, karena kan musisi yang perform dengan sound engineer yang kerja di lapangan kan sama-sama orang lapangan jatuhnya gitu. Sama aja kayak yang di record juga sama, yang rekam-rekam kan harus paham. Jadi kesuksesannya kan adalah kesuksesan bersama ya, karena kolaborasi dan saling ngerti tadi. Betul, seperti itu. Karena keterkaitannya ada. Dan ini sebenarnya pertanyaan menarik nih, kan jarang kan cewek terlibat gitu waktu itu. Iya. Waktu itu satu angkatan ada. Bukan jarang lagi, satu angkatanku cuman aku doang cewek. Beberapa angkatan bahkan ada beberapa yang full cowok semua gitu ya, maksudnya kalau nggak salah ya seperti berarti. Kalau nggak salah waktu aku di LPDK itu aku kan angkatan 23 ya. Ada cewek tapi hampir 10 angkatan di atasku. Gitu. Jadi selama sebanyak itu tuh nggak ada lagi cewek gitu. Nah setelah aku barulah ada gitu. Terus begitu aku masuk kan waktu itu aku kan di hijab. Waktu itu aku sudah di jilbab. Jadi ya buat yang teman-teman seangkatanku aja itu udah aneh gitu. Ini kenapa cewek di kerudung jadi belajar audio gitu loh. Itu. Tapi menarik kan waktu itu. Iya, jadi
jadi ikonnya angkatan juga, akhirnya. Kan? Dan ya maksudnya melepas stereotip banyak orang kan bahwa itu dunia cowok dan memang harus dikerjain dengan apa cara yang ini gitu. Tapi bisa tetap mengikuti pembelajarannya dengan ini kan, maksudnya karena mungkin di LPDK ada sistem pelajaran tersendiri ya, jadi bisa lebih sistematis dan mungkin jadi walaupun awalnya sangat teoritik gitu, tapi bisa karena ada banyak prakteknya juga jadi lebih ini kan, lebih bisa langsung nangkep pembelajaran. Gitu. Bisa, karena gini, waktu angkatanku itu selama 3-6 bulan pertama kita memang benar teori tuh dihajar banget lah. Harus paham, ngapalin dan sebagainya. Itu 6 bulan. Tapi 6 bulan selanjutnya itu kita total praktek, nggak ada teori-teori lagi. Gitu. Jadi efektif sih kalau aku sih. Sangat efektif ya, kebayang dong aku dari nyalain mixer aja nggak tahu loh gitu. Nggak taunya powernya di mana. kan mixer tuh tombol semua, bener nggak? Betul. Kalau orang awam tuh bingung loh. Iya, tombol yang buat nyalain yang mana iya, gitu. Pasti bingung yang mana yang mesti dipencet gitu. Oke. Waktu itu ada nggak yang ini, maksudnya di luar ya, maksudnya di luar teman-teman LPDK, ada nggak yang bilang, kok cewek kok belajar sound system gitu? Ada yang komentar gitu nggak sih? Kalau banyak. Yang pedes juga banyak. Pedes ya? Pedes. Ngapain lu cewek mau belajar? Lu nge-mixing di dapur aja, pakai mixer kue lah yang sejenis itulah gitu. Maksud tuh kok gitu ya gitu. Emang nggak boleh ya? Waktu zamanku sekolah di LPDK itu yang aku rasakan sih banyak yang orang-orang audio yang mungkin di perasaan mereka ketika itu kayak itu saingan gitu. Ya secara cewek jarang gitu kan. Tentu akan jadi booming ya, jadi dan gitu. langsung disorot ya. Pasti gitu. Langsung kelihatan banget gitu. Nah itu sih jadinya kalau cuma ditanya ngapain lu belajar, itu mah masih pertanyaan simple. Yang lebih kejam ada ya tadi itu. Biasanya ngadepinnya gimana, Regina? Ngadepin stereotip kayak gitu? Karena yang komen rata-rata di atas usia saya, jadi diamin aja gitu. Habis mau gimana dong? Ya udah diamin aja, nggak apa-apa, iseng aja, hobi, apalah jawabnya. Ya gitu. Jawaban-jawaban ini ya normatif yang tidak melawan ya. Betul. Cari aman. Tapi ternyata dibuktikan dengan prestasi kan, akhirnya bisa ini, terus juga akhirnya cukup paham gitu kan, dan akhirnya saat sekarang di dunia usaha misalnya, pas lagi bikin home studio dan rental kan, jadi pengetahuannya gimana, serelevan apa yang dalam praktek kalau yang Regina rasain? Dalam praktek ya? Maksudnya dalam saat udah mulai bikin usaha sendiri kan, itu berarti waktu itu. Nah, yang pasti sih ketika memulai buka usaha, gitu kan kita harus tahu dong alat yang kita beli untuk jadiin usaha gitu kan. Kalau nggak paham alat, cuman beli doang kan, terus useless gitu. Terus pasarnya nggak ada kan, bingung ya gitu. Ya karena aku punya pengetahuannya, jadi aku tahu apa yang aku perlu beli, apa yang perlu aku pakai untuk usaha gitu. Itu iya jelas kepake banget gitu. Sampai sekarang pun gitu ya. Ya di kampus mahasiswa tuh kan tidak, kan sekolahku kan kampus musik kan, tidak ada audionya gitu. Ketika perform live. Rekomendasinya berarti dari biasanya? Iya, kalau untuk sound system ya mereka biasanya karena tahu aku orang audio jadi nanya gitu. Ini kita butuh sound nih Tegi buat acara kayak gitu-gitu. Tapi keseluruhannya tuh aku bisa sharing sih ke mahasiswa bahwa kamu tuh kalau perform harus paham misalnya alat di panggungnya gitu kan. Ada juga yang nggak paham amplinya, nggak paham speaker monitornya gitu. Jadi kadang-kadang rewelnya suka gitulah. Jadi kayaknya kalau ada ini ya, kalau ada perform panggung terutama musik, biasanya emang ini ya langsung bisa ngelihat gitu ya. Oh ini anaknya masih itu. Ya aku bisa menjembatani lah paling tidak antara si musisi ini dengan sound engineer gitu. Jadi tidak terjadi nggak enakan lah di lapangan gitu ya. Kan sering kan kalau di sekolah musik pasti sering banget kan. Sering. Yang pasti rutin kami tiap tahun itu kan ada resital untuk ujian akhir kan. Betul. Itu udah pasti gitu. Dan itu kelas konser. Kebayang dong audio yang dipakai juga kapasitasnya besar gitu. Nah itu memberikan pengetahuan itulah sama mahasiswa bahwa itu buat saya ya, saya sekolah di LPDK itu
salah satu efek benefitnya itu gitu. Saya bisa menjelaskan sama generasi di bawah saya gitu. Nih, kamu harus kayak gini nih. Kamu sebagai musisi harus begini nih di panggung gitu. Kalau live ya. Menarik ya. Jadi ada ini lain ya. Maksudnya ada hal lain yang mungkin kalau di sekolah musik biasa tanpa ada orang audionya mungkin nggak kepikiran ya buat seperti itu. Ya. Mungkin ya. Karena memang kayaknya aku nggak tahu sih. Tapi kalau di Bandung kayaknya sekolah musik yang belajar audio emang belum ada kayaknya. Belum ada emang. Belum ada ya? Iya, belum ada. Di kampusku aja aku mengusahakan supaya ada sih. Karena memang itu perlu. Karena memang ini ya, maksudnya kan bukan sekedar aransemen dan bukan sekedar ini ya, bukan sekedar kemampuan menguasai alat kan. Iya. Jadi memang ada hal-hal yang terkait audio yang harus diperhatikan. Gitu. Iya, ya nggak sekedar skill anaknya gitu. Nggak sekedar skill performernya doang kan. Dan penonton kan taunya hasil akhir gitu ya. Jadi penonton taunya hasil akhir, nggak tahu di belakang kita pukul-pukulan, tonjok-tonjokan kayak gitu. Iya. Dan juga kalau tadi ya usaha sendirinya jadi ini ya, produk knowledge, bukan sekedar produk knowledge kan. Jadi kita bisa ngasih rekomendasi yang tepat dengan kebutuhan apa. Betul. Gitu. Kayak kalau aku sih biasanya lebih ke ruangan gitu kan. Ruangan tuh kan ngaruh. Ruangannya kekecilan, dikasih speaker banyak-banyak. Jadinya apa kayak toko alat musik kan berisik gitu. Nah kayak gitu. Jadi ya kita juga bisa ngasih pengetahuan itu dong sama orang awam yang nyewa gitu. Kayaknya enggak, saya mau sewa 10.000, ruangannya cuma segede apa. Kan saya bisa ngomong gitu. Enggak perlu sebesar itu ya. Kalau orang awam kan nyewanya masih watt. Ya, gitu. Betul. Jadi saya harus jelasin gitu. Ini enggak perlu sampai sebesar untuk konser di gedung gitu. Cukup kayaknya cuman ini doang. Kayak akustikan dia pengennya segede apa ya kan. Saya bisa jelasin. Dan lebih pede kan jelasinnya karena tahu teorinya kan. Ya. Beda sama pas dulu nerima telepon ya. Iya, pas nerima telepon krik-krik. Aduh, apa yang mau dijelasin? Kayak gitu. Ya, itu kayaknya benefitnya cukup dirasain ya. Jadi sebenarnya nggak harus ini ya. Maksudnya kan kebanyakan orang kalau mikir sekolah musik harus jadi sound engineer, harus jadi ini. Tapi ternyata ini sekolah audio harus mikir jadi sound engineer atau jadi jadi yang terkait dengan rekaman gitu ya. Tapi ternyata dalam banyak aspek juga ini ya, ada hal-hal lain yang perlu banget pengetahuan soal audio kan. Betul. Sebenarnya. Apalagi sekarang ya. Sekarang kan semuanya udah serba digital nih. Serba broadcastan. Contohnya yang kita laksanakan sekarang kan gitu. Ini kan butuh audio knowledge. Betul. Jelas dong gitu kan. Sekarang kalau nggak benar rekamnya nggak benar, itu kan itu dari source-nya dulu kan, source-nya nggak benar, di mixingnya nggak benar, hasil akhirnya pasti nggak pugu dong gitu, nggak enak orang yang denger. Nah itu kan ada ilmunya. Iya gitu. betul. Tapi katanya kayaknya suara Tegi suara Regina kayaknya bisa didengar semua kok kayaknya sekarang ya. Ini tim soundnya jadi agak difokus dikit gitu. Ya pasti bisa didengar ya secara gitu. Makanya tadi pakai kompresor harusnya. Oke, jadi rekomendasi ya, maksudnya sekolah audio untuk teman-teman yang lain yang nggak harus terbatas di bidang sebagai sound engineer kan. Jadi dalam banyak aspek tadi sebenarnya bisa ya. Bisa. Bahkan teman-teman yang perform musik juga perlu juga pengetahuan itu kan sebenarnya. Akan jauh lebih baik saat kita mengetahui hal tersebut dan kita akhirnya bisa menghasilkan, karena kan hasil akhirnya adalah performance yang baik ya. Jadi yang secara audio memang menyenangkan di telinga untuk di ini seperti itu. Oke, makasih banget ya Regina udah berbagi di sini ya. Sama-sama. Ini semangat terus gitu ya. Bermula dari sekedar supaya lancar jawab telepon gitu, tapi ternyata kecemplungnya makin jauh sekali gitu kan. Bahkan di dunia yang mungkin jarang ya teman-teman perempuan terlibat aktif gitu ya, tapi ternyata bisa juga kok. Itu bukan nggak terbatas gender ya, maksudnya. Sepanjang kita bisa tekun belajar, kita bisa terus untuk mencari dan emang bisa ini ya, dan itu tadi nggak tanggung ya akhirnya nyemplungnya keterusan. Iya, gitu. benar. Tanggung kalau sedikit tanggung. Oke, sukses terus ya buat rental dan home studionya. Dan juga teman-teman di sekolah musik ya. Seneng akhirnya punya salah satu staff yang cukup mengerti audio gitu ya. Oke, makasih ya Regina udah berbagi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan gitu ya. Kita jumpa lagi dalam obrolan LPDK berikutnya, masih dengan para alumnus yang berkarya di bidangnya masing-masing terkait audio, dan juga nanti kita akan belajar tentang obrolan terkait tema-tema yang terkait dunia audio, terutama perkembangan terkini. Makasih udah datang di sini Regina dan juga teman-teman yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di bahasan LPDK berikutnya. Dadah. Dadah.